Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, dalam video ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi e-commerce, yaitu hukum e-commerce dan cyber law. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan kelompok saya sendiri. Saya sendiri Rahmatul Fajrin, rekan-rekan saya Henry Syafriano dan juga Wisnu Wardana. Baiklah, langsung dimulai saja ke dalam materinya. E-commerce atau electronic commerce, atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik, adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang atau jasa, dan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara bertahap menggantikan toko tradisional dan offline yang kita kenal seperti di pasar-pasar biasanya. Hukum e-commerce di Indonesia. Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan tidak mengcover aspek transaksi yang dilakukan secara online, internet. Akan tetapi, ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara online. Misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, Undang-Undang Dokumen Perusahaan yang telah menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. Pasal 1233 KUHP Perdata dengan isinya sebagai berikut. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Berarti dengan pasal ini perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata Indonesia. Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHP Perdata. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum antara mereka. Ada juga hukum e-commerce internasional. Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman di dalam pembuatan peraturan e-commerce, yaitu UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia. Ini baik yang menganut sistem kontinental ataupun sistem hukum Anglo-Saxon. Singapore Electronic Transaction Act atau ETA terdapat 5 hal yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama, tidak ada perbedaan antar data elektronik dengan dokumen yang tertulis. Yang kedua, suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis. Dan yang ketiga, penjual atau pembeli atau pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik. Yang keempat, suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti pengadilan. Dan yang terakhir, yang kelima, jika data elektronik telah diterima oleh pihak-pihak yang berkesepakatan, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut. Dan beberapa materi berikutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, Henry Syafriano dan juga Wisnu Wardana. Terima kasih. Cyber Law. Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Tujuan cyber law. Cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan suara elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Alasan cyber law penting untuk hukum di Indonesia. Cyber law penting diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut pihak yang pro terhadap cyber law, sudah saatnya Indonesia memiliki cyber law, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. Jenis kejahatan cyber law.
Joy computing. Joy computing adalah atau yang dikenal dengan menggunakan komputer orang lain tanpa izin, merupakan sebuah perbuatan yang mengutak-atik isi komputer orang lain, baik software maupun hardware. Hacking. Hacking merupakan aktivitas penyusupan ke dalam sebuah sistem komputer ataupun jaringan dengan tujuan untuk menyalahgunakan ataupun merusak sistem yang ada. Data diddling. Data diddling adalah jenis kejahatan dunia maya yang dimana data diubah saat dimasukkan ke dalam sistem komputer, paling sering oleh petugas entry data atau virus komputer. Two-frustrated data communication data diddling. Two-frustrated data communication atau penyanyian data komputer. The Trojan Horse. The Trojan Horse atau kuda Troya. Dalam keamanan komputer merupakan kepada sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan atau malicious software atau malware yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Data leakage. Data leakage adalah membocorkan data rahasia baik berupa rahasia negara, rahasia perusahaan, atau data lainnya yang tidak diperuntukkan bagi umum kepada orang lain, suatu badan atau perusahaan lain, atau negara asing. Software piracy, yaitu pembajakan software terhadap hak cipta yang dilindungi hak atas kekayaan intelektual atau haki. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasukkan sistem jaringan komputer atau computer network system pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Biasanya si penyerang menyusupkan sebuah program mata-mata yang dapat kita sebut sebagai spyware. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wisnu Wardana. Baik, selanjutnya saya Wisnu Wardana akan mempresentasikan tentang aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu yang pertama asas subjektif territoriality, di mana asas ini menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Yang kedua, asas objektif territoriality. Asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga, asas nationality. Asas yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat, ada asas protective principle, asas yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima, ada asas universality. Asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Yang keenam, ada asas protective principle. Asas yang menyatakan bahwa berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.